Oke semuanya, halo, selamat datang di channel Duselado 30. Dan ini juga merupakan video pertama gua yang sekaligus bahas laga pamungkas antara timnas Spanyol versus timnas Argentina. Sebelum laga dimulai, banyak pasti fans-fans Ronaldo tentunya ya. Kor-kor Messi anak emas, Argentina anak emas, ya enggak? Please Spanyol kalahkan Argentina. Tahulah kalian pasti, dua god ini fansnya masih rame aja soalnya, walaupun sudah masuk di penghujung karirnya. Oke lah, sebelum kita mulai ke highlightnya, gua akan bahas perjalanan timnas Spanyol dan timnas Argentina dari mulai mereka masuk di fase grup hingga semuanya masuk ke final, bertemu di final intinya. Oke, ini dia videonya, check this out. Kita mulai pembahasan dari timnas Spanyol dulu ya. Timnas Spanyol tergabung dalam grup H yang dihuni oleh Spanyol, Uruguay, Saudi Arabia, dan Cabo Verde. Lu harus tahu, Cabo Verde ini dari benua Afrika ini merupakan timnas yang pertama kali lolos di Piala Dunia edisi 2026 ini. Sejarah banget ya tentunya. Timnas Spanyol mulai dengan laga melawan Cabo Verde ini. Pendukung Spanyol udah mulai sombong aja nih di awal. Spanyol akan menang mudah katanya. Tapi yang gak disangka, Cabo Verde malah bisa nahan Spanyol loh dengan skor 0-0 tanpa gol. Semua peluang dari Spanyol selalu kandas sama kiper Cabo Verde, yaitu Fosinya. Kalian lihat sendiri, gawang Cabo Verde ini diserang mulu, mulai dari Pedri, Ferran Torres, Oyarzabal, Cucurella. Si Ferran Torres ini dari tadi tendang-tendang gak jelas tau kalian. Malahan di menit akhir, Cabo Verde nyaris unggul lewat sendulan Kevin Pina. Skor berakhir hingga akhir laga. Mantep banget lah si Cabo Verde ini. Untung si Kevin Pina sendulannya masih bisa ditahan ya. Coba kalau masuk. Next, di pertandingan kedua, timnas Spanyol bertemu dengan Arab Saudi. Nah, lawan kedua ini timnas Spanyol ngamuk nih. Skor berakhir 4-0 untuk keunggulan Spanyol. Gol Spanyol masing-masing dicetak oleh Lamine Yamal menit 10, Oyarzabal menit 21 dan 24. Dan yang terakhir, gol bunuh diri dari pemain Arab Saudi, Hasan Al-Tabakti di menit 49. Lanjut matchday ketiga, ini pertandingan seru, Uruguay versus Spanyol. Dugaan gua laga ini bakalan ketat dan ya bener aja. Skor berakhir di sini itu 0-1 untuk keunggulan Spanyol. Untuk golnya dicetak oleh Alex Baena menit 42. Sebenarnya timnas Spanyol bisa menggandakan keunggulan ya. Kalau aja si Ferran Torres ini bener kalau nendang. Gak bener-bener cuy, dari tadi lo Ferran Torres. Lucu juga si Uruguay ini. Pemainnya malah dapat kartu merah setelah Agustin Canobio melanggar Pau Cubarsí di akhir laga. Timnas Spanyol di sini menang. Nah, dengan demikian timnas Spanyol juga jadi juara grup H, ditemani dengan Cabo Verde. Siapa yang menyangka kalau Cabo Verde bakalan masuk 32 besar? Prediksi gua justru Spanyol dan Uruguay yang maju. Tapi ya udahlah ya. Namanya juga sepak bola. Next, di babak 32 besar, Spanyol bertemu dengan Austria dan tentu saja Spanyol menang 3-0. Gol dicetak oleh Oyarzabal pada menit 36 dan 89, dan satu gol tambahan dicetak oleh Pedro Porro. Sukses lah ya, Spanyol akhirnya masuk ke 16 besar. Nah, ini match paling seru lagi teman-teman, karena di sini Spanyol bakalan bertemu dengan timnas Portugal. Langsung lah para fans mulai saywar ya kan, Yamal dan abang god kita ya kan, yaitu Cristiano Ronaldo. Tapi bedanya dengan pertemuan musim lalu ya, ini beda ya. Di sini Yamal gak banyak tingkah teman-teman. Laga juga berjalan seru dan ketat. Di sini gua akuin kiper Portugal yang namanya Diogo Costa lagi on fire-nya nih. Banyak banget loh penyelamatan krusial yang dilakukan oleh si kiper Portugal ini. Bahkan Portugal bisa aja unggul duluan kalau tendangan Nuno Mendes nggak kena tiang gawang ya. Itu pun bolanya deflected sih ya. Petaka datang di menit 90+1 ya kan. Berawal dari free kick cepat Michael Moreno tanpa ampun menghukum pertahanan Portugal ini. Tapi bentar, lihatlah si Ruben goblok gini malah maju, ngapain coba ya. Dengan demikian skor berakhir 0-1 untuk keunggulan Spanyol. Di akhir laga, Yamal juga menghampiri Ronaldo sebagai bentuk respect lah ya. Asli lah, pertemuan kali ini Yamal gak banyak tingkah, makanya menang kan ya. Nah, dengan demikian Spanyol berhasil masuk ke 8 besar dan bertemu dengan Belgia. Nah, di sini jelas Spanyol diunggulkan ketika melawan Belgia, dan benar aja Spanyol menang 2-1. Gol Spanyol dicetak oleh Fabian Luiz pada menit 30 dan Michael Moreno pada menit 88. Sementara Belgia dicetak oleh Carles de Ketelaere menit 41. Hasil ini juga membawa Spanyol
Spanyol menuju ke semifinal dan berhadapan dengan timnas Prancis. Lanjut, ketika melawan timnas Prancis, akhirnya turun semua tuh dengan kekuatan penuh kedua tim ini. Soalnya ini kan semifinal ya. Termasuk di kubu Prancis ada Mbappe dan Dembele. Prancis ternyata nggak bisa berbuat banyak dan harus kalah 0-2 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Oyarzabal melalui titik putih pada menit 22 dan Pedro Porro pada menit 58. Alah, Prancis dari tadi syuting Dembele dan Mbappe itu nggak ada yang berbuah hasil, tau nggak kalian? Justru Spanyol hampir jadi 0-3 kalau seandainya Yamin Yamal nggak offset. Laga pun berakhir dan Spanyol resmi ke final. Nah, sekarang kita akan melihat perjalanan timnas Argentina dari mulai fase grup hingga ke final bertemu dengan Spanyol nanti. Ya, timnas Argentina ini tergabung dalam grup C bersama dengan Austria, Algeria, dan Jordania. Langsunglah netizen komen, "Oh, anak emas ini grup apaan ini?" Ya, mau gimana lah ya, hasil undian ya gitu ya, gak ada yang tentu juga. Kita mulai di laga awal Argentina versus Algeria. Dan di sini juga di awal sudah diprediksi kalau timnas Tango ini bakalan menang mudah, dan bener aja skor berakhir 3-0. Gol dicetak oleh Messi semuanya. Hat-trick tahu nggak kalian? Langsung panas lah ya fans Ronaldo. Gol Messi itu terjadi di menit 17, 60 dan menit 76. Next di laga kedua, timnas Argentina bertemu dengan Austria dan Argentina di sini menang lagi cuy. Dan lu tahu nggak, brace ini dicetak oleh siapa? Ya benar, brace-nya itu dicetak oleh Messi lagi yang terjadi pada menit 38 dan masa injury time yaitu menit 90 plus 5. Lanjut, di laga ketiga ini Argentina menantang timnas Jordania. Skor berakhir 1-3 untuk keunggulan Argentina. Malahan di grup C ini lumayan seru pertandingan Jordania versus Argentina ini loh dibandingkan yang lainnya. Menit 90 Lo Celso berhasil mencetak gol ke gawang Jordania. Kemudian dari titik putih ada Lautaro Martinez pada menit ke-31. Sedangkan timnas Jordania gol dilisatkan oleh Musa Altamari menit 55 hingga akhirnya Messi melakukan kill the game pada menit 80. Nah, Argentina di sini masuk ke 32 besar dengan poin maksimal dan menjadi juara grup C dan bertemu dengan Cabo Verde. Argentina versus Cabo Verde ini juga pertandingan amat seru juga guys, sampai perpanjangan waktu loh. Seperti biasa Argentina menguasai jalannya laga dan Messi berhasil mencetak gol di menit 29. Cabo Verde ini gak tinggal diam teman-teman, terbukti pada menit 59 melalui Deroy Duarte mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di menit 92 pemain King MU yaitu Lisandro Martinez mengubah skor menjadi 2-1 dan dibalas lagi oleh gol Cabo Verde Sidney Lopez Cabral di menit 103. Hingga petaka datang untuk Cabo Verde, pemainnya itu yang bernama Dini menit 111 melakukan gol bunuh diri dan membuat Argentina unggul 3-2. Nah, hasil ini juga bertahan hingga full time dan dari sini Argentina lolos ke 16 besar. Di 16 besar Argentina bertemu dengan Mesir. Kedua tim ini tentu aja menurunkan skuad terbaiknya, termasuk di kubu Mesir ada Mo Salah dan Mustafa Ziko di lini serang ya. Nah, laga ini berlangsung panas dan lumayan banyak kontroversialnya, banyak drama lah ya katanya. Yuk kita mulai aja. Di sini Mesir unggul duluan loh ya, hingga 2-0. Mesir unggul duluan melalui gol Yasser Ibrahim menit 15 dan Mustafa Ziko menit 67. Sebenarnya di sini Argentina dapat penalti, cuman si Messi bego ini malah gak bisa masukin bolanya. Kayaknya masa-masa prime-nya memang udah lewat ya. Nah, di sini Argentina mampu memperkecil skor melalui Christian Romero di menit 79. Wow, tambah seru lah. Pertandingan banyak drama juga ini. Kontroversial laga Argentina versus Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia ini dipicu oleh keputusan wasit yang namanya itu Francois Letexir yang menganulir gol kedua Mesir yang dicetak oleh Mustafa Ziko dan insiden di kotak penalti yang melibatkan Mohamed Salah ya. Dua hal itu ngamuklah pelatih Mesir. Nah, di sini pasti timnas Mesir udah kehilangan konsentrasi hingga akhirnya di menit 83 Messi menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Nah, di penghujung laga sundulan Enzo Perez di menit 90 plus 3 menjadi kill the game. Timnas Argentina di sini menang 3-2 atas timnas Mesir dan dengan demikian Messi dan kolega masuk ke 8 besar. Nah, di babak 8 besar timnas Argentina bertemu dengan timnas Swiss dan laga ini menurut gua kurang seru ya. Skor berakhir 3-1 untuk Argentina. Gol Argentina dicetak oleh Mark Allister menit 10, Julian Alvarez menit 112 dan Lautaro Martinez menit 120 plus 1. Sedangkan gol Swiss dicetak oleh Dandoye di menit 67. Oh ya, satu lagi. Pemain Swiss itu kena kartu merah teman-teman pada menit 72 yaitu Bril Embolo. Argentina pun menang dan menantang Inggris di semifinal.
laga Argentina versus Inggris menjadi laga yang sangat seru juga guys. Pertama, Inggris unggul lebih dulu melalui gol Anthony Gordon menit 55 hingga akhirnya Enzo Fernandez menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat golnya di menit 85. Terakhir di sini ada kontroversial lagi nih. Proses serangan yang dilakukan oleh Messi ada yang bilang ini melanggar Jet Spence sebelum bola diumpan ke arah Lautaro Martinez dan mencetak gol di menit 90+2 ini, dan wasit juga mengesahkan gol ini. Skor berakhir untuk kemenangan Argentina 1-2. Sekaligus hasil ini membawa Argentina ke final dan bertemu dengan timnas Spanyol. Oke, sekarang kita bahas juga ya laga finalnya timnas Spanyol dan timnas Argentina. Secara persentase, Spanyol lebih diunggulkan loh ya. Kedua tim ini langsung pasang formasi terbaiknya. Spanyol menggunakan formasi 4-1-2-3 mengandalkan trio di depan, ada Yamal, Oyarzabal, dan Baena. Sedangkan Argentina dengan formasi 4-4-2 mengandalkan duo penyerang Julian Alvarez dan Messi. Laga ini ketat banget teman-teman, dan permainan lebih banyak didominasi timnas Spanyol. Bener aja, kalau lu lihat pertandingannya, tembakan timnas Spanyol banyak banget, dan di sini kiper Argentina yang bernama Emiliano Martinez udah perfect banget jadi kiper. Argentina kalau kipernya bukan Martinez udah masuk tuh 4 gol. Peluang dari Oyarzabal, terus ada Pau Kubarsi, kemudian ada Nico Williams yang dianulir yang terjadi di menit 90+5. Sebenarnya unggul lebih dulu tuh lewat Nico Williams, tapi sayang banget gol ini dianulir karena wasit menganggap Merino itu melakukan pelanggaran lebih dulu sebelum bola diumpan ke Williams itu. Masuklah pada babak extra time karena skor sama kuat 0-0 di semua babak. Extra time kedua barulah Spanyol unggul 1-0 di menit 106 lewat gol Ferran Torres. Pada diem lah ya fans Argentina, tadi keluar-keluar pasti adu penalti nih. Kenapa Argentina ngincar adu penalti? Karena di menit 90+3 si Enzo Fernandez ini kena kartu merah. Nah di sini juga pemain Argentina udah pada capek lah ya, akhirnya ngulur-ngulur waktu pemain Argentina ini. Kalau sampai adu penalti, firasatku Argentina yang juara. Nah setelah Ferran Torres ngegolin, sebenarnya dia ngegolin lagi tapi dianulir lagi karena offset. Ini terjadi di menit 112. Gila ya, ini laga 2 gol Spanyol dianulir semua loh ya. Tapi hasil laga tetap 1-0 dan Spanyol otomatis juara dunia. Dan kalau kalian mau lihat statistik pertandingannya, nih gua liatin ya. Semuanya Spanyol lebih unggul, mulai dari ball possession, shooting, passing, unggul jauh. Alah, gimana nih Bang Messi? Messi juga sepanjang laga gak kelihatan wujudnya loh. Dia kelihatan pas menit akhir extra time kedua. Oke, selamat lah ya untuk para pendukung timnas Spanyol. Oke, jadi itulah dia perjalanan kedua tim ini, timnas Spanyol dan timnas Argentina dari mulai fase grup hingga ke final. Oh ya, sedikit fun fact juga, kalau timnas Spanyol ini gak ada pemain Real Madridnya teman-teman di skuadnya. Marah-marah lah langsung si Casillas ya kan, dikritik lah pelatih Luis de la Fuente ini. Masalahnya, tahu gak kalian, sejak Piala Dunia tahun 1934, baru kali ini di tahun 2026 Spanyol tidak memanggil pemain Real Madrid di skuadnya. Ya udahlah ya, buktinya gak ada pemain Real Madrid juara kok timnas Spanyol. Nggak ngaruh juga sih ya. Sekian aja video gue kali ini. Jangan lupa like dan komen super penting. Dan kalau ini keren, lu bisa share ke teman kalian. Di sini di Selado 30. Terima kasih dan nantikan video gue selanjutnya. Bye bye.